Assalamualaikum, semangat pagi, sehat selalu. Pada kuliah yang lalu, pada pembicaraan yang lalu, saya bicara kanker serviks sudah sampai tahap pengobatan. Ya, saya sekarang akan melanjutkan. Bagaimana penanganan kanker serviks? Jadi kalau ada orang sudah terkena kanker serviks ini, pertanyaannya kan saya harus bagaimana? Begitu. Jadi ini pertanyaan ini harus kita jawab. Jadi penanganan kanker serviks itu sebenarnya meliputi satu, pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan. Jadi rangkaian manajemennya. Tentu kalau pencegahan dengan edukasi, menggunakan kondom bagi mereka yang betul-betul mempunyai risiko tinggi, dan tentu vaksinasi anti HPV. Dan kalau deteksi dini bisa menggunakan pap smear dan IVA atau VIA ya. Jadi kita bisa menggunakan asam asetat untuk memvisualisasi dari serviks. Dan tentu kalau pengobatan ini artinya sudah kankernya sudah tahap lanjut, maka diperlukan suatu teknik pengobatan ya. Saat ini modalitas atau cara pengobatan yang ada adalah kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan. Satu di antara itu ada kombinasi di antara itu. Jadi bedah dan atau kemoterapi dan atau radiasi. Ya. Jadi kombinasi. Kedepannya saat ini juga sudah ada targeting terapi, jadi terapi menggunakan cara bahan khusus di mana dia bekerja spesifik untuk kanker serviks. Targeting terapi. Targeting terapi ini memberikan harapan yang baik karena dia bersifat spesifik untuk kanker serviks. Juga kanker-kanker yang lain, para researcher, para peneliti sudah berlomba-lomba menemukan targeting terapi untuk setiap kanker. Pertanyaannya adalah pencegahan kanker serviks. Bisa dicegah? Bisa. Kenapa? Karena kanker serviks itu termasuk penyakit yang preventable. Jadi preventable disease. Jadi penyakit yang bisa dicegah. Pencegahan primernya yaitu mencegah faktor risiko. Jadi kapan hari yang sudah saya bicarakan, inilah faktor risiko, itu harus dicegah. Anak jangan terlalu banyak. Jangan hubungan seksual usia sangat dini, jangan menikah dini, ya kan? Atau berhubungan dengan multi partner, atau partnernya punya banyak partner, atau dengan hubungan seksual yang gayanya berbeda-beda, aneh-aneh gitu, ya. Atau jangan lupa perilaku hidup sehat, selalu menjaga daya tahan tubuh, ya kan? Olahraga, nutrisi yang bagus, dan jangan lupa pergaulan yang harus baik, merokok dihindari. Nah ini ya. Merokok itu mempunyai faktor risiko yang signifikan, yang bermakna. Kemudian faktor penyebab HPV. HPV itu adalah virus yang menjadi penyebab dari kanker serviks. Hindari. Gimana caranya? Ya perilaku hidup yang sehat. Gimana caranya? HPV itu menular lewat hubungan seksual. Ya hindari hubungan seksual yang tidak sehat. Banyak partner atau partner yang punya banyak partner, ya kan? Hubungan seksual yang berbagai macam ya, mulai dari vagina, anus, mulut berganti-ganti, punya banyak partner punya banyak partner lagi. Nah ini harus dihindari ya, harus dihindari ya, ini penting. Dan kalau terpaksa ya kondom ya, apa boleh buat. Ini fakta bahwa kondom itu memang mempunyai kemampuan untuk mencegah ya. Kemudian ya sudah, apalagi virus ditemukan vaksin, ya gunakan vaksin. Kalau sekarang COVID-19 ini vaksinnya untuk seluruh umat manusia, harapannya begitu. Ya, maka kalau vaksin HPV ini juga, anti HPV ini juga mestinya untuk seluruh perempuan dan juga laki. Kenapa? Karena HPV juga bisa menyebabkan berbagai macam kelainan pada laki-laki, pada genitalia kaum laki-laki ya. Sama ya, juga salah satunya adalah kanker penis ya. Jadi vaksin anti HPV bisa diakses, anak SD kelas 5, kelas 6 dapat free dari pemerintah.
Kalau usia reproduksi ya cari sendiri, bisa beli, silakan konsultasi kepada dokter spesialis kandungannya, sampaikan kalau ingin vaksin, maka akan diberikan cara untuk mendapatkan sediaan vaksinnya. Kalau pencegahan sekunder tentunya lah menemukan kasus lebih dini. Kenapa? Kalau kasus dini ditemukan, maka harapan pengobatannya keberhasilannya 100%. Ini luar biasa ya, ini bagus banget. Kalau bisa ditemukan dalam fase JIN, cervical intraepithelial neoplasia, maka itu harapannya 100%. Tapi kalau sudah metastase, sudah menyebar, itu ya tentu sangat menyedihkan. Tentu kalau dengan screening, maka diharapkan sejak awal itu proses perjalanan kanker serviks yang memakan waktu yang lama, 5-10 tahun, itu bisa ditemukan. Nah, kalau ditemukan tentu stadium yang awal atau stadium preklinik ini bisa diberikan tata laksana yang tepat. Itu fungsinya screening. Dan WHO juga sangat-sangat menganjurkan untuk screening kanker serviks, terutama di negara berkembang. Loh, kok negara berkembang? Karena negara maju mereka sudah membutuhkan rutin gitu ya. Tapi kalau negara berkembang, Asia, Afrika, Amerika Latin, itu negara berkembang, ya kan? Ini tentu sangat membutuhkan peran serta pemerintah, peran serta pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan untuk proaktif ya. Paling enggak screening pada setiap wanita minimal 1 kali pada usia 40-an ya. Tentu bahwa pada usia-usia yang lebih muda ya kan, harus semakin rutin untuk screening ya, terutama mereka-mereka yang melakukan aktivitas seksualnya rutin ya atau sering, frekuen gitu ya. Jadi semakin muda usia, semakin sering melakukan itu semakin bagus ya, semakin bagus untuk mendapatkan kanker serviks dalam stadium yang lebih dini. Pada orang yang normal screeningnya, maka screening bisa dikerjakan setiap 2-3 tahun ya. Tetapi kalau dalam screening awal ditemukan abnormal, ya harus diulang setiap tahun, atau kalau perlu 6 bulan sampai mendapatkan hasil screening atau pap smear-nya normal. Metode screening untuk kanker serviks para sahabat sekalian itu bisa pap test, bisa IVA, ya bisa kolposkopi, servikografi, gineskopi, bahkan juga bisa mendeteksi DNA HPV ya. Nah, DNA bisa dilihat, jadi kalau pengen, oh di serviks saya itu apa ada DNA-nya HPV ya, bisa dicek, itu tidak complicated, tidak susah, mudah sebenarnya. Jadi datang ke laboratorium dan tentu dokter spesialis kandungan akan membantu itu. Di lapangan ini inspeksi visual dengan asam asetat IVA ini sangat praktis dan sangat membantu untuk menemukan pada kasus-kasus yang awal. Jadi IVA ini ya dengan asam asetat ini sudah banyak diterapkan di lapangan, di Polindes, di tempat praktek bidan ya, di puskesmas ya. Karena ini sangat mudah ya, sangat simpel dan biayanya sangat murah, tapi hasilnya cukup baik, ya kan, baik. Tentu kalau dengan IVA ini kita mengandalkan mata, jadi bidan atau dokter atau spesialis yang melihat ya, karena itu ada perubahan apa pada serviks saat diberikan asam asetat. Nah, itu ada perubahan yang tidak normal. Tetapi tentu ada alat seperti kolposkopi, servikografi, di mana ini lebih objektif ya. Alat ini membantu dokter kandungan untuk melihat serviksnya ada perubahan apa, dan akan lebih detail karena alat-alat ini dengan bisa memberikan daya pembesaran. Jadi sangat membantu dokter untuk melihat di dalam rangka screening ya. Dan tentu yang paling klasik adalah pap smear. Pap smear itu sangat mudah. Jadi para ibu-ibu, sahabat saya, para kaum perempuan datang ke bidan, datang ke dokter, dok, Bu bidan, saya minta pap smear. Itu sudah gampang, ya sangat simpel sekali. Nanti diarahkan, nggak sampai 5 menit sudah beres ya. Dan hasilnya pap smear ini bagus, sensitif, ya sensitif untuk mendeteksi kelainan. Dengan teknik pengambilan yang benar, maka tentu sensitif. Oleh karena tantangannya para petugas kesehatan, para pelayan KIA ini ya, mulai dari bidan dan dokter, tentu akan bagaimana mengupgrade skill-nya agar bisa memperoleh teknik pengambilan sampel yang benar, agar bisa dideteksi lebih tepat hasilnya.
Tentu dengan penduduk yang demikian banyak ya tinggal di pedesaan, tentu dengan inspeksi visualisasi dengan asam asetat ini sangat praktis ya, karena tidak usah kemana-mana, datang di Bu Bidan langsung dikerjakan dan hasilnya bisa langsung dilihat saat itu. Tapi kalau pap smear harus dikirim ke laboratorium, ahli patologinya nanti akan melihat ya, jadi perlu waktu memang. Maka IVA ini ya, atau VIA ini ya, ini sangat praktis dikerjakan di lapangan, dan saya sendiri menganjurkan ibu bidan untuk praktis dan sering menggunakan ini. Dan kenapa? Karena non invasif, nggak sakit, nggak apa ya, mudah, murah, bisa dikerjakan di mana-mana, di Polindes, di praktek bidan, di puskesmas, dan hasilnya langsung bisa dilihat saat itu, dan sensitif ya, dan spesifisitasnya cukup baik ya. Silakan dikerjakan, dan para ibu yang nggak mau ribet minta ke bidan atau dokter di puskesmas untuk minta IVA ya, sangat sederhana. Dan tentu deteksi ini bisa menemukan kelainan lebih dini dan bisa dirujuk kepada dokter kandungan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Nah, tentu caranya sangat simpel para sahabat sekalian. Jadi di serviks ini bisa dilihat perubahannya dengan asam asetat. Kenapa? Karena ada perubahan komposisi ya, komposisi glukosanya ya. Dan ini di seluruh dunia pun juga dikerjakan, terutama untuk di negara-negara yang berkembang, Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, karena ternyata ini sudah diuji coba WHO ya, bahwa metode IVA ini cukup baik ya, cukup baik untuk mendeteksi. Tentu bahwa dengan adanya abnormalitas pada epitel, maka itu kan ada perubahan-perubahan abnormal atau kerusakan DNA, maka kalau dia mendapatkan asam asetat, perubahannya itu akan beda ya, namanya aceto white ya. Aceto white itu istilah dalam medis kita ya, di mana ada perubahan tertentu yang bisa dibandingkan dengan atlas. Alat untuk IVA ini simple sebenarnya ya, ada yang di bidan sehari-hari sudah bisa dikerjakan, meja ginekologi, lampu sorot, spekulum, asam asetat yang dianjurkan, dan kapas lidi. Kemudian serviksnya, serviks itu leher remnya nanti diekspos dengan alat spekulum ya, kelihatan begitu. Kalau sudah kelihatan serviksnya, maka ditetesi di asam asetat, maka ada perubahan. Kalau memang normalnya ya nggak ada perubahan, tetapi kalau memang ada sel yang abnormal, ada kerusakan DNA, ada perubahan komposisi glikogen, maka akan nampak suatu perubahan. Nah, tentu langkah-langkah ini akan dikerjakan oleh ibu bidan yang sudah rutin mengerjakan, dan tentu para dokter yang ada di puskesmas juga bisa mengerjakannya dengan bagus. Kemudian bisa dibandingkan hasilnya pada sahabat sekian, itu ada atlas yang bisa dilihat dari internet. Oh, ini modelnya kalau IVA itu positif gitu ya. Maka para pelaksana ibu bidan untuk menghindari subjektivitasnya, maka bisa dibandingkan modelnya apa yang ada pasien, kemudian dibandingkan dengan atlas yang ada di gambar itu. Ini bisa diakses di internet, maka akan ketahuan, oh ternyata ini adalah IVA-nya positif. Nah, tentu kalau dibandingkan beberapa screening yang lain seperti IVA, pap smear, kolposkopi, cervixografi, DNA, nah ini memang ini akan lebih baik kalau memang semakin menggunakan alat. Tentu saja man behind the gun. Jadi orang-orang yang mengaplikasikan alat ini mempunyai peran yang besar. Oleh karena itu, kalau ditemukan IVA dalam layanan primer sudah abnormal, segeralah kirim ke dokter spesialis kandungan, maka nanti akan dilihat lebih detail dan diberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan temuan klinis yang ditemukan. Kalau memang ada sesuatu yang abnormal dan memerlukan terapi khusus, maka tentu dokter kandungannya akan merujuk kepada spesialis onkologi kandungan. Tapi pada umumnya lesi precancer, dokter kandungan secara umum bisa menanganinya dengan bagus. Vaksinasi mempunyai peran penting. Kenapa? Karena penyebabnya adalah HPV virus. Jadi virus itu memang obatnya vaksin. Kalau bakteri obatnya antibiotika, kalau jamur ya anti jamur gitu ya, parasit ya anti parasit. Tapi kalau virus, karena virus itu bukan makhluk hidup ya, jadi virus itu adalah satu rantai
rantai protein yang sangat pendek sebenarnya, ya, suatu rantai peptida atau bahkan kode genetik yang pendek saja, tetapi dia bisa membuat sel itu jadi kacau. Itu virus. Jadi virus bukan makhluk hidup, tapi dia adalah suatu rantai kode genetik. Nah, kalau virus tentu ya vaksin, dan terbukti bahwa untuk HPV sudah ditemukan vaksin. HPV juga jumlahnya 120 lebih, Bu. Bahkan mungkin ada bilang sekarang mencapai 200 tipe HPV. Maka vaksinnya tentu yang polistrin atau polivalen. Ya, tentu ini sangat baik. Para ibu bisa mendapatkan vaksin ini, ada di mana-mana. Untuk anak SD kelas 5, kelas 6, pemerintah memberikan free vaksin HPV. Ini sangat bagus, karena akan melindungi anak perempuan ini dari kemungkinan terkena HPV dan manifest menjadi kanker untuk beberapa puluh tahun ke depan. Maka program free HPV ini, vaksinasi oleh pemerintah, harus kita dukung, dan terima kasih untuk itu kepada pemerintah. Harus diingat bahwa kanker ini terus mengancam perempuan. Jadi apapun sampai kapanpun, bahwa deteksi dini, screening ini menjadi modalitas utama. Tapi yang paling penting adalah hindari faktor risiko, hindari HPV, itu yang paling penting. Dan harapan kita semuanya, semua perempuan di Indonesia, seluruh dunia ini mendapatkan vaksin anti HPV. Ya tentu bahwa bahwa mencegah itu lebih baik. Ya, itu ada gium ini berlaku di mana-mana. Ya, sahabat sekalian, salah satu hal yang paling erat adalah infeksi. Jadi infeksi pada daerah kandungan yang ditandai dengan keputihan, gatal, tidak enak, itu harus dihindari. Kenapa? Karena infeksi adalah jalan menuju kanker serviks. Maka tentu infeksi-infeksi yang kronis pada perempuan harus mendapat pengobatan yang tepat. Dan kita lihat bahwa sebenarnya vagina perempuan itu mempunyai mekanisme cleansing tersendiri, balance, homeostasis tersendiri untuk menjaga kesehatannya. Di mana di situ banyak kuman-kuman yang bagus yang menjaga agar suasana di situ itu tidak terjadi kuman yang patogen. Tentu kalau kuman-kuman yang bagus ini mengalami perubahan, lactobacillus namanya, ya, mengalami perubahan, maka daya tahan tubuh itu akan bergeser. Apalagi kalau expose dengan HPV banyak, kuman-kuman bakteri patogen banyak, jamur dari luar terus masuk karena pola hidup seksual yang tidak sehat, tentu akan mengarahkan ketidakseimbangan normal flora ini dan akan mengarahkan untuk menjadi infeksi kronis yang menjadi penyebab atau rute kanker serviks. Tentu bahwa ada keseimbangan normal flora yang harus dijaga. Pada orang-orang yang seperti ini, keseimbangan itu terganggu, yaitu mereka yang hamil, mereka yang menggunakan antibiotik terus lama, ya kan? Atau mereka yang menggunakan beberapa hormon, ya, atau orang-orang yang pasangan seksualnya multi partner sehingga sperma yang bersifat basa itu masuk terus, dia akan terganggu keseimbangannya, sehingga lactobacillus yang bersifat asam ini akan menjadi basa, maka lactobacillus akan banyak mati, populasinya turun, maka daya tahan tubuh sekitar vagina dan daerah genitalia itu akan turun, dan itu akan menjadi mudah infeksi. Penggunaan deodoran, panty liner yang terus menerus, vagina, parfum, ya, dan lain-lain, pasangan seksualnya banyak atau suka berendam, yang sering-sering, yang lama-lama di bathtub ini, maka tentu akan membuat suasana keseimbangan itu bergeser menjadi basah, ya. Jadi mandi kungkum terus dengan antiseptik, ya, ini juga tidak baik, ya. Jadi ini akan mengubah keseimbangan normal flora. Oleh karena itu kesehatan genitalia ini perlu dijaga oleh semua orang, karena memang kesehatan daerah genitalia akan membuat seorang perempuan tercegah dari kanker serviks. Para sahabat sekalian, kanker serviks tetap menjadi masalah di negara berkembang seperti Indonesia dan negara lain. Tetapi di negara maju sudah turun jauh karena screening, prevensi, dan vaksinasi anti HPV-nya sudah mencakup skala yang luas. Terbukti bahwa screening dan vaksinasi mempunyai peran yang sangat menentukan untuk menurunkan kanker serviks di masa yang akan datang. Jangan malas, jangan ogah-ogahan,
jangan malu untuk datang ke petugas kesehatan untuk screening. Dan sempatkan putra-putri kita untuk mendapatkan HPV vaksin secara rutin pada kelas 5, kelas 6 begitu. Dan untuk yang usia reproduksi, investasikan sejumlah uang untuk membeli vaksin HPV, ya, vaksin anti HPV, ya, karena dia mencegah HPV, ya, untuk agar para ibu-ibu bisa sehat, terhindar dari kanker serviks, bisa merawat putra-putri generasi yang akan datang dan keluarganya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.